Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to kelompok layanan informasi. Tutorial aplikasi layanan informasi bimbingan konseling menggunakan ITP merupakan aplikasi investasi tugas perkembangan yang mana pada kelompok kami ini beranggotakan Resi Amanda, Hatri Melinda, Julita, Dea Fitri, Abdurrahman, dan Mustafa. Pengertian informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Menurut Mugiarso, menjelaskan bahwa layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, serta anggota keluarga dan masyarakat. Tujuan layanan informasi. Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan kehidupannya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan langsung ditambah oleh layanan informasi. Fungsi layanan informasi. Layanan informasi berfungsi untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang digunakan untuk aktualisasi individu. Menurut Mugiarso, fungsi utama dari layanan informasi adalah fungsi pemahaman dan pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber layanan informasi. Winkel menyatakan mengenai sumber layanan informasi adalah bahan pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan dan pendidikan yang memuat informasi tentang dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dan aspek beluk kehidupan pribadi maupun sosial manusia. Salah satu sumber informasi yang mudah, namun handal dan seluruh yang harus dimanfaatkan dapat diperoleh dari surat kabar, majalah, serta bentuk-bentuk media massa lainnya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penyampaian layanan informasi. Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka oleh guru pembimbing kepada seluruh peserta didik di sekolah dan madrasah. Berbagai teknik dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat digunakan melalui format klasikal dan kelompok. Format yang digunakan tentu tergantung jenis informasi dan karakteristik peserta layanan. Menurut Prayitno, menjelaskan bahwa cara penyampaian informasi yang paling biasa dipakai dalam layanan adalah ceramah, yang diikuti dengan tanya jawab. Untuk mendalami informasi tersebut dapat dilakukan diskusi antara para peserta layanan. Pengertian inventory tugas perkembangan. Inventory tugas perkembangan atau ITP merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan individu. ITP dikembangkan oleh tim pengembangan dari Universitas Pendidikan Indonesia yang diketuai oleh Profesor Sunario Kartadinata, MPD, dan kawan-kawan. Instrumen ITP ini telah distandarisasi atau dibakukan yang dikembangkan dengan tujuan membantu guru BK menyusun suatu program layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di tingkat SD, SMP, SMA, dan PT. Saya akan membaca materi terakhir, yaitu tingkat pencapaian perkembangan yang ada di ITP. 1. Tingkat impulsif atau IMP, dengan ciri kemandirian menempatkan identitas diri sebagai bagian yang terpisah dari orang lain.
pola perilaku menuntut dan bergabung pada lingkungan sebagai pelajaran dan hukuman. Berorientasi sekarang tidak menempatkan diri sebagai faktor penyebab perilaku. 2. Tingkat perlindungan diri atau PID. Dengan ciri kemandirian, peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dan berhubungan dengan orang lain, mengikuti aturan secara oportunis dan hedonistik, berpikir tidak logis dan stereotip, cenderung mengalahkan dan mencela orang lain dan lingkungan. 3. Tingkat konformistik atau KOF. Dengan ciri kemandirian, peduli menampilkan diri dan menerima sosial, cenderung berpikir stereotip dan klise, peduli terhadap aturan eksternal, bertindak dengan motif yang dangkal, menyamakan diri dalam ekspresi emosi, kurang introspeksi, perbedaan kelompok didasarkan atas ciri eksternal, takut tidak diteriam kelompok, tidak sensitif terhadap aturan, merasa berdosa jika melanggar aturan, atau terutama aturan kelompok. 4. Tingkat sadar diri atau SDI. Dengan ciri kemandirian, mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, orientasi pemecahan masalah, memikir cara hidup, serta penyesuaian terhadap situasi dan peranaan. 5. Tingkat saksama atau SKA. Dengan ciri kemandirian, bertindak atas dasar nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri, peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial dan berpikir lebih kompleks dan atas dasar analisis. 6. Tingkat individualitas atau IND. Dengan ciri kemandirian, peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dengan orang lain, mengenal eksistensi perbedaan individual, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, membedakan kelompok internal dan kehidupan luar dirinya, mengenal kompleksitas diri dan peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. 7. Tingkat otonomi atau OTO. Dengan ciri kemandirian, memiliki pandangan hidup sebagai situasi keseluruhan, cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain, peduli akan paham abstrak seperti keadilan sosial, mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan, peduli kan self-fulfillment atau pemuasan kebutuhan diri. Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal, respek terhadap kemandirian orang lain, sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain, dan mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.